Malam itu, angin berhembus pelan di halaman istana Brahma Sakti, seolah membawa bisikan gelap yang tak terlihat. Raja Gibran berdiri di balkon, memandang kota yang kelam di bawah cahaya rembulan. Matanya tajam, pikirannya dipenuhi kegelisahan. Aditya, kepala penasihat kerajaan, baru saja memberinya laporan yang mengguncang, seseorang di lingkaran dalam istana telah berkhianat. Mereka tidak akan menyerang langsung, Yang Mulia, kata Aditya, suaranya penuh kehati-hatian. Mereka bermain dari dalam, menggerogoti kerajaan ini perlahan, hingga akhirnya runtuh tanpa perlawanan. Di dalam ruang pertemuan rahasia, jauh dari mata-mata istana, Mahesa duduk dengan santai. Di hadapannya, beberapa pejabat senior tampak gelisah, wajah mereka diselimuti ketidakpastian. Rakyat mulai ragu pada kepemimpinan Gibran, ujar Mahesa, memutar cawan anggur di tangannya. Dan kita akan memastikan keraguan itu berubah menjadi kepercayaan kepada kita. Seorang menteri yang lebih tua menghela napas berat. Kudeta terbuka berisiko, bisiknya. Mahesa tersenyum tipis. Siapa bilang kita perlu kudeta terbuka? Sementara itu, di koridor istana yang remang, Ratri berjalan dengan langkah ragu. Ia adalah orang kepercayaan Gibran, seseorang yang selama ini berada di sisinya. Namun kini, ia berdiri di ambang pilihan sulit. Surat dari Mahesa yang diterimanya tadi siang masih tersimpan di balik jubahnya. Gibran akan jatuh. Kau bisa jatuh bersamanya, atau berdiri bersama kami. Jantungnya berdetak lebih cepat. Setia atau berkhianat, ia tahu. Salah langkah sedikit saja, maka darah bisa tertumpah, entah darahnya, atau darah Gibran. Di dalam kamarnya, Gibran menatap bayangannya di cermin besar. Seorang raja muda, dikelilingi pengkhianat yang wajahnya belum ia kenali. Ia meraih pedang pusaka yang tergantung di dinding, menggenggam gagangnya dengan erat. Ia bukan anak kecil yang bisa dijatuhkan dengan mudah. Jika perang harus dimulai, maka ia akan menghadapi musuh-musuhnya, bukan hanya dengan kebijakan, tetapi dengan keberanian. Dalam keheningan malam, ia bersumpah dalam hatinya, aku tidak akan membiarkan mereka merebut tahtaku. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan berbatu di ibu kota Brahma Sakti, membungkus malam dengan kesuraman yang pekat. Di dalam ruang pertemuan rahasia, Mahesa duduk di bawah cahaya lampu temaram, menatap para sekutunya dengan mata penuh rencana. Gibran terlalu percaya diri, katanya, suaranya tenang namun menusuk. Ia berpikir bahwa musuhnya akan datang dengan pedang. Tidak, kita akan menghancurkannya dengan sesuatu yang lebih tajam, opini publik. Seorang pejabat membungkuk, menyerahkan setumpuk dokumen. Kita punya bukti yang bisa menjatuhkannya. Skandal keuangan, keputusan yang merugikan rakyat, sebagian benar, sebagian lagi. Kita buat agar tampak benar. Mahesa tersenyum tipis. Buat rakyat marah. Biarkan mereka menuntut kejatuhannya. Di istana, Gibran membaca laporan yang baru saja diserahkan oleh Aditya. Matanya menyipit saat melihat berita utama yang tersebar di surat kabar. Rakyat menggelora, Raja Gibran membangun monarki untuk dirinya sendiri. Ini adalah kebohongan, fitnah yang dirancang untuk merusak kepercayaannya di mata rakyat. Ia menggebrak meja, membuat tinta dalam wadah hampir tumpah. Ini kerja mereka, gumamnya. Aditya mengangguk. Mereka tidak perlu pedang untuk menjatuhkanmu, Yang Mulia. Mereka hanya butuh cerita yang cukup menarik untuk dipercayai rakyat. Gibran menghela napas berat. Ia tahu bahwa perang ini bukan lagi tentang strategi militer, ini adalah perang persepsi. Sementara itu, di kamar pribadinya, Ratri menatap surat dari Mahesa yang telah terbuka di atas mejanya. Ia belum memberi jawaban, tetapi ia tahu Mahesa sedang menunggu. Jika ia menolak, maka ia akan dianggap musuh. Jika ia menerima, maka ia akan mengkhianati raja yang selama ini dipercayainya. Pilihannya semakin sempit. Ketukan halus di pintu membuatnya tersentak. Ratri, suara Gibran. Ia berusaha menenangkan napasnya sebelum membuka pintu. Tatapan Gibran penuh selidik. Aku butuh orang-orang yang benar-benar bisa kupercaya, katanya pelan,
seakan bisa membaca kegelisahan dalam mata Ratri. Aku harap kau masih salah satunya. Di tempat lain, di sudut gelap kota, seorang lelaki berjubah gelap berjalan cepat melewati gang-gang sepi. Ia membawa sekantong kertas dan beberapa kepingan emas, bayarannya untuk informasi yang baru saja diserahkan kepada Mahesa. Rahasia istana kini bocor, dan kejatuhan Gibran semakin dekat. Lelaki itu berhenti di bawah lampu jalan, menatap sekilas ke arah istana di kejauhan. Tak ada raja yang bertahan selamanya, gumamnya sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Pagi itu, langit Brahma Sakti tampak kelabu, seolah mencerminkan suasana hati Raja Gibran. Dari jendela istananya, ia bisa melihat kerumunan rakyat yang mulai memenuhi alun-alun. Mereka membawa spanduk, meneriakkan tuntutan dengan wajah penuh kemarahan. "Turunkan Raja Gibran, kami butuh pemimpin baru." Suara itu bergema, mengiris kepercayaan dirinya. Aditya berdiri di belakangnya, wajahnya tegang. "Ini lebih cepat dari yang kita duga," katanya pelan. Gibran mengepalkan tangannya. "Mereka bukan datang dengan kemauan sendiri. Ada dalang di balik ini." Ia menoleh ke arah Aditya. "Mahesa." Sementara itu, di sebuah gedung tua di tengah kota, Mahesa berdiri di balkon, menyaksikan demonstrasi yang ia rancang dengan cermat. "Lihatlah, Gibran," bisiknya dengan senyum puas. "Kau tak perlu digulingkan dengan pedang. Rakyat akan melakukannya untukku." Di belakangnya, beberapa tokoh penting oposisi berdiri diam, mendengarkan rencana berikutnya. "Kita buat situasi semakin panas," lanjut Mahesa. "Sebarkan kabar bahwa Gibran menyalahgunakan dana kerajaan. Rakyat lapar, mereka akan percaya apa saja." Seorang pria berkumis tipis mengangguk. "Bagaimana dengan militer?" Mahesa tersenyum kecil. "Beberapa jenderal sudah mulai ragu. Jika kita beri sedikit dorongan, mereka akan berpihak pada kita." Di istana, Gibran menatap laporan terbaru. Seorang pejabat istana ditemukan tewas di kediamannya. Luka tusukan di dadanya, dan di sampingnya terdapat pesan tertulis, "Inilah nasib pengkhianat." Aditya membaca surat itu dengan ekspresi nyeri. "Ini bukan peringatan untuk kita," katanya pelan. "Ini peringatan untuk orang-orang di sekitarmu. Mahesa ingin mereka tahu bahwa berpihak padamu berarti kematian." Gibran menutup matanya sejenak, merasakan amarah membara dalam dirinya. Ia tak bisa hanya menunggu diserang. "Aditya," katanya akhirnya, suaranya bergetar oleh ketegasan. "Kita harus bertindak sebelum mereka mengunci langkah kita." Di sudut lain istana, Ratri duduk sendirian di ruang pribadinya, menatap surat Mahesa yang kini terbuka lebar di meja. Surat itu seolah membakar tangannya. "Waktunya hampir habis, Ratri. Tentukan di pihak mana kau berdiri." Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantungnya. Apakah ia harus tetap setia kepada Gibran, yang mungkin akan jatuh, atau menyelamatkan dirinya sendiri dengan bergabung ke pihak Mahesa? Sebuah ketukan terdengar di pintunya. Ia menoleh dengan waspada. Jika ini adalah seseorang dari Mahesa, maka malam ini akan menjadi malam keputusan bagi dirinya. Malam itu, istana Brahma Sakti terasa lebih sunyi dari biasanya. Gibran duduk di ruang kerjanya, menatap peta politik yang terbentang di mejanya. Di sana, ia menandai nama-nama pejabat yang mulai goyah kesetiaannya. "Mereka seperti catur," gumamnya. Dan Mahesa memainkan mereka dengan cemerlang. Aditya berdiri di dekat jendela, memperhatikan bayangan penjaga yang lalu lalang. "Yang mulia," katanya serius, "opini rakyat telah berubah melawan kita. Jika kita tidak segera membalikkan keadaan, mereka akan memaksamu turun." Gibran mengetuk jemarinya ke meja. "Aku tidak akan jatuh semudah itu." Matanya menyala, penuh tekad. Di sisi lain kota, Mahesa berjalan perlahan melewati koridor sebuah rumah mewah yang tersembunyi. Ia berhenti di sebuah ruangan, di mana beberapa jurnalis dan tokoh oposisi telah berkumpul. "Berita besok harus lebih keras," katanya dengan nada dingin. "Kita buat rakyat percaya bahwa Gibran adalah seorang tiran. Katakan bahwa ia menghamburkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadinya.
Salah satu jurnalis, seorang pria muda dengan mata tajam, bertanya, bagaimana jika istana menyangkal? Mahesa menyeringai, kebenaran bukan soal fakta, tapi soal siapa yang lebih dulu dipercaya. Semua orang dalam ruangan itu mengangguk. Mereka tahu, perang ini bukan lagi soal pedang, tetapi tentang siapa yang bisa mengendalikan persepsi. Di dalam istana, Ratri masih terjaga di kamarnya, surat dari Mahesa masih ada di tangannya. Jantungnya berdegup kencang saat ia memikirkan dampak dari keputusannya. Jika ia tetap bersama Gibran, ia mungkin akan jatuh bersamanya. Tetapi jika ia berkhianat, ia harus siap mengotori tangannya. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, seseorang mengetuk pintu. Ia tersentak. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, dan di sana berdiri seorang pria berjubah hitam. Mahesa menginginkan jawabanmu sekarang, bisiknya. Ratri menelan ludah. Ia tahu, dalam politik istana, ragu-ragu berarti kematian. Sementara itu, di balkon istana, Gibran berdiri memandang ke kejauhan, angin malam menerpa wajahnya. Ia tahu bahwa musuhnya tidak hanya bergerak di luar istana, tetapi juga di dalam. Setiap orang bisa menjadi pengkhianat, termasuk mereka yang paling ia percaya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, hampir seperti berbisik kepada dirinya sendiri, jika mereka ingin menjatuhkanku, maka aku akan membuat mereka menyesal telah mencoba. Malam itu, keputusan diambil. Jika Mahesa ingin perang, maka Gibran akan memberinya perang yang sesungguhnya. Fajar menyingsing dengan langit merah membara di atas istana Brahmasakti, seakan menjadi pertanda bahwa hari ini bukan hari biasa. Gibran berdiri di aula utama, di hadapannya berdiri Jenderal Wiratma, pemimpin pasukan kerajaan. Kau tahu kenapa ku panggilmu? Tanya Gibran dengan suara tegas. Wiratma, pria tua dengan sorot mata tajam, mengangguk pelan. Ada desas-desus bahwa beberapa pasukan mulai goyah kesetiaannya, Yang Mulia. Gibran mengepalkan tangan. Aku ingin kepastian, siapa yang tetap setia, dan siapa yang sudah menjual jiwanya kepada Mahesa. Wiratma menarik napas panjang sebelum menjawab, aku akan mencari tahu, tapi ketahuilah, Yang Mulia, musuhmu bukan hanya Mahesa. Kadang, musuh terbesar adalah mereka yang berdiri paling dekat dengan kita. Di tempat lain, Mahesa duduk di ruang pertemuannya dengan wajah penuh percaya diri. Di depannya, beberapa pejabat istana yang mulai berpihak padanya menunggu instruksi. Waktunya hampir tiba, katanya sambil menuangkan anggur kecawannya. Dalam beberapa hari, rakyat akan menuntut lebih banyak. Kita perlu satu pukulan terakhir agar mereka tidak lagi percaya pada Gibran. Seorang pria berpakaian bangsawan bertanya, apa rencanamu? Mahesa menatapnya tajam. Pemberontakan kecil. Kita buat seolah-olah terjadi ketidakpuasan di dalam militer. Kita siapkan beberapa provokator yang akan memicu kerusuhan, dan kita pastikan semuanya menyalahkan Gibran. Semua orang di ruangan itu saling berpandangan. Rencana ini berbahaya, tapi Mahesa selalu tahu cara bermain di ambang batas kehancuran. Di dalam istana, Ratri akhirnya mengambil keputusan. Dengan langkah cepat, ia menuju ruang rahasia tempat Gibran biasanya bekerja larut malam. Saat ia tiba, Gibran sedang memandangi peta dengan tatapan kosong. Aku harus bicara, katanya terburu-buru. Gibran mengangkat alis, menatapnya penuh selidik. Apa yang ingin kau katakan? Ratri menggenggam surat dari Mahesa di balik jubahnya. Mahesa, dia ingin aku berkhianat. Mata Gibran menyipit. Dan apa jawabanmu? Ratri menggigit bibirnya, lalu akhirnya menyerahkan surat itu. Aku memilih tetap di sisimu. Gibran mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu mengangkat wajahnya. Ada sorot kelegaan, tetapi juga kewaspadaan. Kalau begitu, buktikan. Bantu aku mengakhiri permainan ini. Sementara itu, di tengah kota, seorang pria misterius menyusup ke barak militer. Ia membawa sebuah kantong berisi koin emas dan daftar nama. Kepada seorang prajurit yang tampak resah, ia berkata pelan, ini hanya awal. Jika kau ingin keluargamu aman,
kau tahu pihak mana yang harus kau dukung. Prajurit itu menelan ludah, menatap koin-koin emas yang bersinar di tangannya. Dan dengan satu keputusan, perang tak kasat mata ini semakin mendekati titik darah pertama. Senja mulai turun saat bentrokan kecil pecah di pusat kota. Kelompok provokator yang disewa Mahesa bergerak cepat, meneriakkan protes yang membakar emosi massa. Gibran harus turun. Ia bukan raja kita lagi, teriak seseorang, diikuti sorak-sorai kemarahan. Dalam sekejap, batu-batu melayang ke arah markas militer terdekat. Para prajurit yang berjaga ragu-ragu, mereka diperintahkan untuk menjaga ketertiban, tetapi beberapa dari mereka telah menerima tawaran emas dari Mahesa. Di sebuah sudut, seorang prajurit berpangkat rendah mencabut pedangnya, berpura-pura bertahan, lalu dengan sengaja menikam rekannya sendiri. Darah pertama tumpah, jeritan menggema di udara. Situasi pun berubah dari protes menjadi kekacauan. Dari balkon istana, Gibran menyaksikan api mulai menjilat beberapa bangunan di kejauhan. Matanya membara, dadanya naik turun menahan amarah. Ini bukan kebangkitan rakyat, katanya dingin. Ini sabotase. Aditya, yang berdiri di sampingnya, mengangguk. Mereka ingin menciptakan ilusi bahwa rakyat tak lagi berpihak padamu. Jika kita tak segera bertindak, esok hari berita di seluruh negeri akan mengatakan bahwa kau telah kehilangan kendali. Gibran mengepalkan tangan. Lalu kita buat mereka salah. Ia menoleh ke arah Aditya. Siapkan pasukan yang masih setia. Aku ingin jawaban, siapa yang berdiri di pihak kita, dan siapa yang sudah menjual diri. Sementara itu, Mahesa duduk di ruangannya dengan senyum puas. Seorang informan baru saja tiba, membawa kabar bahwa beberapa pejabat tinggi di istana mulai goyah kesetiaannya. Gibran sibuk memadamkan api di luar, tanpa sadar bahwa istananya sendiri mulai terbakar dari dalam, katanya sambil menuangkan anggur. Besok, kita tingkatkan tekanan. Kirim pernyataan kepada media bahwa beberapa jenderal siap menarik dukungan mereka. Rakyat hanya butuh sedikit dorongan lagi sebelum benar-benar berbalik. Seorang pria berseragam bangsawan mengangguk. Dan jika Gibran melawan, Mahesa menyeringai, maka kita pastikan ia tak punya pilihan selain kalah. Di tengah malam yang penuh ketegangan, Ratri menyelinap keluar dari istana, menyusuri gang-gang gelap menuju tempat pertemuan rahasia. Jubahnya berkibar tertiup angin, tetapi hatinya lebih bergejolak daripada badai. Di depan sebuah rumah tua, ia mengetuk pelan. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah seorang pria bertopeng. "Kau datang," katanya. Ratri menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin tahu segalanya tentang rencana Mahesa. Dan aku ingin menghentikannya." Pria itu tersenyum samar sebelum membuka pintu lebih lebar. "Kalau begitu, kau sudah memilih jalan yang berbahaya." Ratri melangkah masuk. Malam itu, ia resmi menjadi bidak yang menentukan di permainan ini. Angin malam berhembus tajam di halaman istana. Brahma Sakti membawa bisikan ketegangan yang semakin nyata. Di ruang perang, Gibran menatap Aditya dan Jenderal Wiratma dengan wajah tegang. "Kita sudah kehilangan sebagian kendali di barat timur," kata Aditya. Beberapa jenderal mulai ragu. "Jika kita tidak bertindak, besok mereka akan berbalik." Gibran mengetuk jarinya ke meja, berpikir cepat. "Kita harus mendahului mereka." Ia menatap Wiratma dengan tajam. "Siapkan pasukan yang masih setia. Malam ini kita bergerak." Wiratma mengangguk. "Dan Mahesa?" Gibran menyeringai tipis. "Jika dia ingin permainan ini berlanjut, maka aku akan bermain lebih keras." Di sisi lain kota, Mahesa duduk dengan tenang di ruang pertemuan rahasianya, dikelilingi oleh para konspiratornya. Di depannya, seorang pria dengan wajah tertutup bayangan berdiri ragu. "Yang mulia, ada kabar buruk," katanya pelan. Mahesa mengangkat alis. "Bicara." Pria itu menelan ludah. "Salah satu orang kepercayaan kita telah mengkhianati. Informasi tentang rencana kita bocor." Sejenak, ruangan itu hening, lalu Mahesa tersenyum tipis. "Siapa?" Suaranya terdengar datar, tapi mengandung ancaman. Pria itu ragu sebelum menjawab, "Ratri."
Wajah Mahesa berubah dingin, dan dalam sekejap, cawan anggurnya pecah di tangannya. Jadi dia memilih mati. Di sebuah gang tersembunyi, Ratri berlari secepat mungkin, napasnya tersengal. Ia tahu, begitu Mahesa mengetahui pengkhianatannya, nyawanya tidak akan lama. Langkah-langkah kaki terdengar di belakangnya, semakin mendekat. "Jangan biarkan dia kabur," teriak seseorang. Ratri menggigit bibirnya, lalu melompat ke arah tembok rendah dan berguling ke sisi lain. Namun sebelum ia bisa bangkit, sebilah pedang menempel di lehernya. "Kau pikir bisa lari dariku?" Suara dingin itu milik Saka, tangan kanan Mahesa yang terkenal tanpa ampun. Ratri menelan ludah, tapi sebelum Saka bisa menyerangnya, suara nyaring terdengar. "Lepaskan dia!" Dari kegelapan, Aditya muncul dengan beberapa prajurit. Dalam hitungan detik, pertempuran kecil pecah di gang sempit itu. Ratri berusaha bangkit sementara Aditya bertarung melawan Saka. Suara logam beradu menggema di udara. "Pergi sekarang!" teriak Aditya pada Ratri. Tanpa berpikir dua kali, Ratri berlari menuju istana untuk menyampaikan segalanya kepada Gibran. Sementara itu, Aditya terus bertarung, hingga akhirnya ia berhasil menebas lengan Saka, membuat pria itu mundur. "Ini belum berakhir," desis Saka sebelum menghilang ke dalam bayangan. Aditya menghela napas berat, permainan ini semakin berbahaya, dan kini, tidak ada jalan untuk mundur. Gibran berdiri di aula utama istana, menunggu dengan gelisah. Langkah-langkah tergesa terdengar di lorong, lalu Ratri muncul, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. "Mahesa sudah tahu," katanya dengan napas tersengal. "Aku dikhianati." Gibran menatapnya tajam. "Lalu kenapa kau masih hidup?" Ratri menelan ludah, lalu mengangkat dagunya. "Aditya menyelamatkanku. Dia bertarung dengan Saka." Gibran mengepalkan tangan. Ia sudah memperkirakan Mahesa akan bergerak cepat, tapi tidak menyangka lawannya akan menemukan pengkhianatan secepat ini. "Kalau begitu, malam ini kita tidak bisa diam. Aku ingin Mahesa tahu bahwa aku juga bisa menyerang balik." Di ruangannya, Mahesa duduk dengan tangan berlumuran darah, bukan darahnya sendiri, melainkan darah salah satu mata-matanya yang gagal menjaga rahasia. "Gibran akan bergerak malam ini," katanya dingin kepada orang-orangnya. "Ia berpikir bisa membalikkan keadaan, tapi kita harus memastikan setiap langkahnya berujung pada kehancuran." Ia menoleh ke arah Saka, yang lengannya masih diperban. "Kau masih bisa bertarung." Saka tersenyum miring. "Aku tidak butuh dua tangan untuk membunuh." Mahesa tertawa pelan. "Bagus. Malam ini, kita tidak hanya menjatuhkan Gibran. Kita pastikan ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi." Di lorong-lorong istana yang gelap, Aditya berjalan cepat, berusaha mengabaikan luka di lengannya akibat pertarungan dengan Saka. Ia menemukan Gibran di ruang strategi, dikelilingi oleh para penasihatnya. "Aku sudah menyiapkan pasukan untuk melindungi istana," kata Aditya. "Tapi kita perlu lebih dari sekadar bertahan." Gibran menatap peta di hadapannya, melihat posisi pasukan yang mulai goyah. "Kita perlu memainkan permainan mereka," katanya lirih. Ia mengangkat kepalanya, sorot matanya penuh tekad. "Kita buat seolah-olah kita yang kalah. Biarkan Mahesa merasa menang. Lalu kita hantam mereka di saat yang paling tidak mereka duga." Di lorong-lorong istana yang gelap, Aditya berjalan cepat, berusaha mengabaikan luka di lengannya akibat pertarungan dengan Saka. Ia menemukan Gibran di ruang strategi, dikelilingi oleh para penasihatnya. "Aku sudah menyiapkan pasukan untuk melindungi istana," kata Aditya. "Tapi kita perlu lebih dari sekadar bertahan." Gibran menatap peta di hadapannya, melihat posisi pasukan yang mulai goyah. "Kita perlu memainkan permainan mereka," katanya lirih. Ia mengangkat kepalanya, sorot matanya penuh tekad. "Kita buat seolah-olah kita yang kalah. Biarkan Mahesa merasa menang. Lalu kita hantam mereka di saat yang paling tidak mereka duga." Sementara itu, di luar istana, bayangan mulai bergerak. Pasukan bayaran yang disewa Mahesa bersiap di berbagai titik, menunggu perintah untuk menyerang.
Rakyat yang termakan propaganda mulai berkumpul, membawa obor dan senjata seadanya, meneriakkan kemarahan terhadap Gibran. Malam ini bukan sekadar pemberontakan, ini adalah perang yang telah lama dirancang. Dan di antara kegelapan yang semakin pekat, Gibran mempersiapkan langkah terakhirnya. Ia tidak akan membiarkan Mahesa menang. Jika ini adalah malam terpanjang dalam hidupnya, maka ia akan memastikan bahwa fajar yang datang besok adalah miliknya. Kilatan api menyala di langit ketika pasukan bayaran Mahesa mulai menyerbu gerbang luar istana. Dari menara pengawas, seorang prajurit berteriak, "Mereka datang!" Dan seketika alarm perang berbunyi di seluruh penjuru istana. Gibran berdiri di balkon atas, melihat ratusan orang yang telah terprovokasi memenuhi halaman. Mata-matanya mengirim laporan cepat, beberapa jenderal yang ia curigai telah berpaling. Mereka membuka jalur bagi pasukan Mahesa untuk masuk lebih dalam. Pengkhianatan ini lebih besar dari yang kita kira, gumamnya. Aditya, yang berdiri di sampingnya, menyarungkan pedangnya dengan ekspresi muram. Kita tidak bisa lagi hanya bertahan. Kita harus memukul balik. Di dalam kerumunan, Saka menyelinap bersama sekelompok pembunuh bayaran. Mata dinginnya menelusuri jalan menuju aula utama istana. Mereka punya satu misi, membunuh Gibran sebelum matahari terbit. Dengan gerakan cepat, ia memberi sinyal kepada anak buahnya untuk menyebar. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah ledakan mengguncang tanah. Api membakar sebagian pagar istana. Dari balik asap, puluhan pasukan berkuda keluar dengan cepat, menebas para penyusup yang telah melangkah terlalu jauh. Saka melompat mundur, menghindari tebasan salah satu prajurit, lalu mendecak kesal. Jadi, mereka sudah siap, gumamnya. Tapi apakah mereka siap menghadapi apa yang akan datang berikutnya? Di dalam istana, Ratri berlari di lorong sempit menuju tempat rahasia di mana dokumen-dokumen penting disimpan. Jika Mahesa berhasil menguasai istana, informasi ini tidak boleh jatuh ke tangannya. Namun langkahnya terhenti ketika seorang pria berjas hitam muncul di hadapannya. "Ratri," katanya dengan suara dingin. "Mahesa." Jantung Ratri berdegup kencang. "Kau sudah jauh melangkah dalam pengkhianatan ini," lanjut Mahesa sambil berjalan perlahan. "Aku memberimu kesempatan untuk berpihak pada pemenang. Tapi kau memilih mati di pihak yang kalah." Ratri merapatkan jemarinya di gagang belati yang tersembunyi di balik jubahnya. "Kita lihat saja siapa yang benar-benar menang." Di luar, perang mencapai puncaknya. Pasukan Gibran yang masih setia bertarung mati-matian, sementara pengkhianat di dalam istana mulai menunjukkan wajah aslinya. Aditya bertarung di barisan depan, darah menodai wajahnya, tapi matanya tetap tajam. Di atas menara, Gibran mengamati jalannya pertempuran. Kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya menegang. Bendera hitam berkibar di tengah pasukan musuh, pertanda bahwa serangan terakhir Mahesa akan segera dimulai. Jika ia ingin menyelamatkan kerajaannya, maka ia harus mengambil keputusan sekarang. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Di tengah medan perang yang penuh kobaran api dan jeritan prajurit, Gibran turun dari menara dengan langkah cepat. Matanya penuh determinasi. Tidak ada lagi waktu untuk bertahan, ia harus mengambil alih pertempuran ini. Ia menarik pedangnya dan melangkah ke barisan depan, diikuti oleh para pengawalnya. "Dengarkan aku," teriaknya. "Malam ini bukan akhir dari kerajaan ini. Jika mereka ingin merebut istana kita, maka kita pastikan mereka hanya akan mendapatkan abu." Sorakan membahana dari pasukannya yang tersisa, menyulut semangat perlawanan. Gibran menatap Aditya. "Aku akan memimpin serangan. Kau temukan Ratri. Jika Mahesa berada di dalam, kita selesaikan ini malam ini juga." Di dalam istana yang kini dipenuhi pengkhianat, Ratri berdiri berhadapan langsung dengan Mahesa. Mata pria itu penuh kemenangan, seolah ia sudah mengunci takdir kerajaan ini. "Gibran tidak akan bertahan lama. Pasukanku sudah menembus pertahanan terakhirnya. Sebentar lagi, ini semua akan menjadi milikku," katanya sambil tersenyum sinis. Ratri mencengkeram belati di tangannya.
Jangan terlalu percaya diri, katanya dingin. Dengan gerakan cepat, ia melesat ke depan, mengincar leher Mahesa. Namun, Mahesa sudah siap. Ia menangkis serangan itu dengan pedangnya dan menendang Ratri hingga terjatuh. Aku sudah mengantisipasi pengkhianatanmu, katanya, mengangkat pedangnya tinggi. Sekarang, kau akan mati sebagai contoh bagi yang lain. Namun sebelum pedangnya menghantam, sebuah suara lantang menggema di ruangan itu. Beraninya kau mengklaim sesuatu yang bukan milikmu. Mahesa menoleh, di ambang pintu, Gibran berdiri dengan pedang terhunus, matanya penuh api kemarahan. Dengan gerakan kilat, ia menyerang Mahesa. Pedang mereka bertemu dengan dentuman keras, percikan api berhamburan di udara. Ratri dengan cepat berguling ke samping, memberi ruang bagi pertarungan dua musuh bebuyutan ini. Setiap tebasan dan serangan Gibran penuh dengan amarah yang tertahan, sedangkan Mahesa bertarung dengan licik, mencoba mencari celah untuk menusuk lawannya. Duel mereka adalah pertarungan bukan hanya antara dua pria, tetapi antara dua takdir. Di luar, pasukan Mahesa mulai kehilangan arah setelah mendengar bahwa pemimpin mereka terkunci dalam pertarungan di dalam istana. Aditya memanfaatkan momen ini, memimpin serangan balik yang menghancurkan moral musuh. Sementara itu, di dalam aula utama, Gibran akhirnya menemukan celah. Dengan satu tebasan cepat, ia melukai lengan Mahesa, membuat pedangnya terlepas. Mahesa terhuyung, darah menetes dari lukanya. Gibran menatapnya dingin. Kau mencoba menjatuhkan kerajaan ini dari dalam. Sekarang, kau akan jatuh bersamanya. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedangnya, mengakhiri pengkhianatan Mahesa untuk selamanya. Saat tubuh Mahesa terjatuh, perang pun usai. Fajar menyingsing, dan kerajaan ini tetap berdiri.